wabarakatuh, sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara Dokokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Sahabat sehat, tanggal 30 April ini merupakan hari ulang tahun RSUD Banyumas yang ke-97. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RSUD Banyumas yang ke-97 dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka pada Dokokan Putri Domas hari ini akan mengangkat tema yaitu tips berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui. Di samping saya saat ini sudah hadir narasumber kita yang mumpuni di bidangnya, Dr. Muhammad Syamsul Anam SPOG. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Banyumas. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya ya, dokter? Ya. Terima kasih, dokter, untuk kehadirannya pada siang hari ini. Ini agak berbeda dari biasanya, dokter. Di mana biasanya saya mengasisteni dokter untuk tindakan di ruang kebidanan, ruang PK atau di ruang operasi. Tapi pada kali ini di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini, dokter, yaitu tips berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui. Gitu, dokter. Oke. Mungkin langsung saja nih, dokter. Boleh. Pertanyaan pertama, dokter. Sebetulnya ibu hamil itu boleh atau tidak sih, dok, untuk berpuasa, dokter? Boleh dan tidaknya ya. Kalau secara prinsip boleh aja. Ya, dimana memang puasa itu tidak akan secara prinsip tidak akan mengganggu pada janinnya ya, tidak ada gangguan karena di dalam ibu hamil itu masih ada cadangan sumber energi. Cuma untuk dalam kondisi puasa Ramadan ini kan kontinu ya, itu perlu dilakukan persiapan khusus sehingga akan membuat puasanya tersebut berjalan dengan lancar. Ya, memang ibu hamil itu terbagi menjadi 3 trimester ya, trimester 1, 2, dan 3. Ya, memang untuk idealnya puasa itu di trimester kedua, dimana ya memang itu fase yang paling memungkinkan karena pada awal trimester pertama itu kebanyakan ibu hamil akan terjadi mual muntah, yang istilah medisnya hiperemesis gravidarum ya, dimana karena faktor hormonal dia akan timbul refleks muntah secara alami ya memang, tapi prinsipnya ya masih boleh puasa seandainya kuat ya. Pada prinsipnya di sini sebetulnya ibunya kuat apa enggak. Kalau untuk bayinya mungkin saya pun ya sering ditanyakan dari ibu hamil, itu kalau saya puasa bikin cacat bayinya enggak atau bikin nanti kenapa-napa dengan bayinya apa enggak ya. Pada prinsipnya sih enggak ya, dalam literatur yang ada yang saya baca juga enggak, tetap kuat untuk bayinya ya. Pada prinsipnya bayi lahir pun ya sama, ketika bayi dilahirkan 3 hari tidak minum ASI pun kuat, itu sama kondisinya ketika ibu hamil melakukan puasa. Dalam hal ini justru ibunya yang perlu diperhatikan, kuat apa enggak untuk menjalankan ibadah puasa tersebut ya. Memang ya ada kegiatan khusus yang harus dipersiapkan sebelum puasa tersebut. Baik, berarti intinya ibu hamil boleh ya, dok ya, untuk berpuasa asalkan dia kondisi sehat ya dan mampu. Dan untuk waktu yang dianjurkan pada trimester kedua ya, dok, dimana keluhannya mungkin sudah mulai berkurang ya, dok ya, sudah mulai fit gitu ya, gitu deh. Mungkin diperlukan kontrol dulu nggak sebelum melakukan puasa, konsultasi dulu ke dokter. Ada baiknya seperti itu. Nanti ibu ditanyakan aja ke dokternya saat periksa, saya mau puasa. Nanti akan dinilai di asesmen layak nggak untuk puasanya. Ya nanti akan ditanyakan kok dari riwayat gastritis nggak, riwayat mah atau enggak. Lah itu kan kondisinya berbeda ketika sebelum hamil ibu itu kondisi sehat.
ibu hamil ingin berpuasa, kira-kira sebaiknya ada kegiatan yang perlu dihindari nggak untuk menjaga kehamilannya itu, dok? Kegiatan-kegiatan yang dihindari pada ibu hamil yang berpuasa, yang terutama kegiatan-kegiatan yang memakan energi banyak. Kedua ya yang menimbulkan dehidrasi. Jadi emang kegiatan yang terlalu melelahkan ya, dok ya. Jadi dari kalau ibu hamil masih kerja yang istilahnya memerlukan energi banyak ya dihindari. Kedua yang bikin dehidrasi, misal di outdoor kegiatan yang terkena paparan sinar matahari langsung, itu otomatis akan membuat dehidrasi, cairan tubuh berkurang, ya sebaiknya dihindari. Selama tidak menyebabkan keletihan yang berlebih ya, dokter. Iya, dokter. Nah, ini untuk sahur dan berbuka, apakah ada makanan yang dianjurkan atau mungkin harus dikurangi konsumsinya atau dihindari nggak, dok? Pada prinsipnya nutrisi pada ibu hamil sebenarnya sama pada orang yang tidak hamil ya, dimana komposisi makanannya dari karbohidrat sekitar 50%, nanti dari proteinnya 30%, sama lemaknya 20%. Ya memang harus ada keseimbangan. Itu terus kedua ya otomatis cairannya lebih banyak. Minum ya, minum, makan buah-buahan memang diperlukan. Terus prinsip dari puasa ini sebenarnya ya sama pada ketika nggak puasa ya, asupan nutrisi pada ibu hamil sama, cuma waktunya aja yang dirubah. Hanya digeser waktunya ya, dok? Ya, digeser. Ketika tidak puasa kan makan aktivitas siang hari ya, nah ini digeser pada malam hari. Jadi ya memang harus menyesuaikan dari mulai dia persiapan. Mungkin kalau awal puasa ya sebelum sholat tarawih dia harus makan, terus nanti menjelang tidur juga harus minum sama makan lagi sama sahur, jangan lupa untuk sahur ya. Pergeseran waktu itu ya otomatis harus diatur oleh ibu tersebut gimana menggeser pola makan dari siang ke malam. Berarti tetap bisa makan 3 kali ya, dok, intinya sama seperti saat tidak puasa. Makan 3 kali, hanya waktunya saja yang digeser, saat sahur, berbuka, dan mungkin malam hari gitu ya, dok. Iya, dokter. Banyak minum air putih dan buah ya. Agar seratnya juga tercukupi ya, dok. Jus juga boleh ya. Betul sekali itu, dok. Seger. Terus dokter, perlu tambahan suplemen nggak untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, dokter? Ya prinsipnya sama, memang harus diperlukan karena ibu hamil otomatis kebutuhan energi lebih banyak. Vitamin, multivitamin otomatis diperlukan, vitamin C, vitamin D. Kalau awal ya sama asam folat yang untuk kehamilan awal, untuk nutrisi bayinya juga. Ya memang cuma ya minum vitaminnya mungkin ya saya sarankan sih sebaiknya pas awal buka aja. Awal buka. Iya. Karena ketika diminum beberapa macam vitamin memang kalau diminum itu bikin agak lemes apa ya. Gitu, dokter. Iya, kalau saran saya sih jangan pas sahur. Jangan pas sahur ya, nanti malah paginya lemes nggak bisa beraktivitas ya, dokter. Iya, sama beberapa vitamin yang mengandung Fe itu kan memang ada beberapa yang bikin mual. Jadi ya, kalau reaksi itu timbul mual itu pas malamnya masih bisa diatasi. Di bawah tidur ya, dok, jadi nggak berasa ya, dok? Iya, nggak berasa. Iya. Baik, dok. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih tanda-tanda yang bisa menjadi acuan bahwa si ibu hamil itu harus menghentikan puasanya? Kalau bagaimana gitu, dok? Si ibu hamil harus, oh ini ternyata saya harus menyetop puasanya ini gitu. Kalau gimana, dok? Ya, tanda-tanda ibu hamil yang berpuasa harus di stop puasanya, dihentikan. Ya, tanda gejala ininya ya tanda-tanda kekurangan energi lah, intinya kayak kelaparan gitu. Jadi mulai timbul pusing. Pandangan berkunang-kunang, terus keluar keringat dingin. Ketika hal itu muncul ya sebaiknya langsung diputuskan jangan melanjutkan puasanya, karena
bila dilanjutkan bisa berakibat menjadi shock. Nah, kalau terjadi shock ya otomatis harus diinfus untuk memenuhi kebutuhan cairannya tersebut untuk menyeimbangkan. Jadi kalau sudah mulai muncul tanda-tanda tersebut ya segeralah memenuhi kebutuhan cairannya untuk dipenuhi sama energinya dipenuhi. Tidak boleh memaksakan gitu dokter. Iya, prinsipnya jangan memaksakan. Sama kuat boleh, tapi kalau memang ada kondisi tersebut ya akan lebih baik untuk disudahi saja. Ya. Terus ini dokter, pertanyaan terakhir dokter. Ini yang untuk para ibu menyusui dok. Banyak ibu menyusui yang mungkin khawatir kalau berpuasa itu nanti takut ASI-nya tuh jadi sedikit gitu, nanti nggak cukup untuk memberikan ASI ke anaknya gitu. Kira-kira ada tips nggak dokter untuk khususnya ibu menyusui biar bisa tetap berpuasa tapi juga ASI-nya tetap banyak dan bisa memberikan ASI yang juga bernutrisi untuk bayinya dokter? Ya prinsipnya sama dengan ibu hamil tadi ya. Yang pasti bila ingin menyusui tetap lancar, puasa juga jalan terus ya, harus persiapan dari awal, dari dia mengatur pola makan semenjak buka puasa. Istilahnya makannya harus dibagi dari awal buka dikit, kemudian sholat dulu, kemudian lanjut makan makanan inti, kemudian bila berlanjut dengan sholat tarawih dan isya, setelahnya harus makan lagi, sebelum tidur ya minum minuman yang ada agak manis apa ya, misal jus boleh atau minuman yang lain, terus makanan ringan, kemudian besoknya dipersiapkan juga sahur. Ya jadi fungsi nutrisi asupan makanan ini pertama biar dia puasanya kuat, ibu menyusuinya, kedua produksi ASI-nya tetap terjaga. Ya otomatis kalau hal itu dilakukan rutin, otomatis akan terbentuk pola menyusui yang istilahnya kualitas ASI-nya bagus. Dan mungkin menyusui lebih sering sesuai dengan karena produksi ASI kan juga sesuai dengan permintaan ya dok ya. Jadi mungkin sering pumping gitu dokter ya, atau sering disusukan? Ya sering disusukan. Jadi kalau memang prinsip ASI itu sering dikeluarkan dalam artian sering dinetei sama sering atau dipumping kalau dia itu bekerja ya, wanita bekerja ya. Itu prinsipnya kalau dikeluarkan dia akan produksi, dikeluarkan akan produksi. Seandainya tidak teratur rutin kayak gitu pasti ada efek orang Jawa bilang rangkai ya. Iya. Itu kalau memang nggak rutin dikeluarkan akan terjadi gitu, badannya panas, menggigil dan berakibat berhentinya ASI tersebut. Tapi ya pada prinsipnya tadi harus teratur untuk pola menyusuinya itu, jamnya biasanya tiap 2 jam sekali selama ibunya nggak istirahat ya dan nggak tidur, dia harus tiap 2 jam. Paling menyusui, proses menyusui itu sebentar aja kok prosesnya, 5-10 menit, dan situ mesti bayinya otomatis akan tertidur. Ya cuma nanti kalau udah kerasa penuh bangunkan bayinya, terus nanti lagi, nanti tiap 2 atau 3 jam nanti penuh lagi. Mungkin poster ASI juga perlu di sini ya dok? Perlu ya. Baik dokter, kayaknya nggak akan cukup waktunya dokter kalau kita membahas ini dokter, materi yang sangat menarik dokter. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi dokter, terima kasih untuk ilmunya dokter. Saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat sehat RSUD Banyumas yang sudah mengikuti acara ini. Dan jangan lupa ikuti acara Dokokan Putri Domas yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda-beda dan juga dengan materi yang berbeda-beda pula, yang tentunya tidak kalah menariknya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Itu ya dok? Iya. Dan juga untuk para sahabat RSUD Banyumas yang ingin menyampaikan saran, kira-kira materi apa lagi sih yang pengen dibahas di acara Putri Domas selanjutnya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di kolom chat. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.